Baik, inilah mesin bor power drill adalah modifikasi dari mesin potong rumput untuk mesin bor batang untuk teran injeksi. Jadi yang dipakai itu adalah mesin potong rumput dan mata bornya yang dipakai adalah diameter 16 mili. Panjang mata bornya adalah 25 sampai 28 cm. Tetapi yang kita pergunakan nanti hanya 15 sampai 20 cm untuk pengeboran batang. Baik, untuk mengendalikan hama ular kantong menggunakan insektisida Antong 75 SB dari produk Agro Sejahtera Indonesia yang selama ini direkomendasikan dan sudah dapat izin dari Komisi Pestisida untuk tanaman kelapa sawit. Kita mau lakukan pencampuran larutan. Untuk tanaman kelapa sawit, serangan hama ulat kantong, kita pakai dosis didasari 10 gram per pokok. Pertanyaannya, berapa cc kah yang harus dilarutkan pada yang harus diinjeksi ke tanaman? Kita akan melakukan pelarutan bahan, yaitu Antong 75 SP yang bentuknya tepung. 75 SP soluble powder. Nah, ini terlebih dahulu kita larutkan kepada dalam air sehingga nanti akan mempermudah untuk melakukan penyuntikan pada tanaman kelapa sawit yang aplikasi teran injeksi. Nah, air yang dibutuhkan untuk 1 kilo Antong adalah 750 mili. Saya ulangi bahwa 1 kilo Antong kita larutkan 750 mili air. Nanti larutannya akan menjadi 1,5 liter larutan. Untuk menghitung, kalau seandainya kita pakai dosis 10 gram per pokok, berapakah yang harus kita injeksi, berapa milikah yang harus kita injeksi kepada tanaman atau pada pokok tanaman sawit. Cara berhitungnya adalah nanti akan dikonversi kebutuhan berapa. 1 kilo Antong yaitu 1000 gram dibagi dengan dosis 10 gram per pokok, maka 1 kilo ini untuk 100 pokok. Nah, kemudian kita akan larutkan dengan air. Kita membuktikan bahwa 1 kilo Antong tambah 750 mili, nanti jumlah larutannya itu 1,5 liter atau 1500 mili. Diupayakan airnya adalah air bersih, jangan air gambut atau air payau. Tetap dipergunakan air bersih. Ya. Kita buktikan berapa jadi larutannya. Sehingga beberapa kalibrasi hasil pencampuran 1 kilo Antong dengan air 750, jumlah larutannya itu menjadi 1500 mili. Nah, kalau 1500 bagi 100 pokok berarti satu pokok itu 15 mili. Satu pokok. Itulah yang nanti kita injeksikan, tapi kita buktikan dulu. Benar nggak larutan itu sebanyak itu? Nah, kita juga perlu kalibrasi dulu dengan gelas ukurnya. Ya. Sehingga sesuai dengan dosis kebutuhan. Nah, apakah dosis bisa berubah? Bisa. Tergantung di aplikasinya nanti. Oke. Nah, baik. Antungnya sudah kita masukkan. Ya. Kemudian kita aduk. Ya.
sangat mudah larut dengan air. Tidak perlu harus dipakai air panas, karena bentuknya tepungnya halus sekali. Oke. Kalau butuh banyak, ya konversinya airnya tetap kali 750 ml. Sehingga kalau misalnya satu hari mau pakai 10 kilo, berarti airnya 750 kali 10. Oke. Kita larutkan sampai benar-benar homogen. Tetap diupayakan racun tetap racun, pakai APD, sarung tangan. Coba ya, ini hampir larut semuanya. Ya lebih kurang 1.500, 1,5 liter. Ya, 1,5 liter. Nah, oke. Bahannya sudah siap. Selanjutnya kita mau pakai jerigen ya untuk tempat medianya. Misalnya tadi ya, ini 2 liter ya, ini tempatnya nanti untuk dibawa ke lapangan. Tapi sebelumnya tutupnya ini kita lubangi, ya, supaya nanti kita pakainya speed atau suntik ya. Jadi caranya seperti ini, jadi ditutup seperti ini. Nah, baik, kita isi dulu. Tadi sudah dapat, oh ternyata isinya 1,5 liter ya, sudah cukup. Nah, ini kita masukin. Kenapa tidak pakai ember? Karena kalau pakai ember nanti takut tumpah. Kemudian kalau seandainya pakai ember, sisa kotoran pengeboran nanti lengket di suntik, jadi kotor larutannya semuanya. Please, maaf. Oke, larutan sudah siap ya. Nah, kemudian kita sudah siap untuk aplikasi. Inilah larutan yang sudah siap untuk diaplikasi. Nah, kemudian kita pakai suntikan demikian supaya jangan gampang ini nanti kan akan angkanya bisa hilang. Maka kita kerat. Kalau kita kerat tujuannya supaya kalau angkanya hilang ada tanda yang harus nantinya semakin kotor akan semakin kelihatan. Caranya misalnya seperti ini. Tadi dosisnya 10 gram per pokok, berarti yang mau diinjeksi itu tadi 1000 dibagi 10, berarti untuk dapat 100 pokok. Nah, tadi larutannya 1.500 dibagi 100 pokok berarti 15. Jadi kita keratlah nanti di sini 15. Kita kerat. Nah, ini nanti kalau semakin jor kotor, tandanya ada. Nah, itu. Ini tandanya. Jadi kalau misalnya angkanya hilang, kitanya ada tandanya. Nah, sehingga aplikasinya nanti akan mudah. Kalau demikian, larutan tetap homogen. Ya. Jadi akan kita bawa nanti ke lapangan. Ini adalah cara pencampuran bahan untuk diaplikasi. Baik, selanjutnya akan kita lakukan pengeboran dengan menggunakan mesin Power Drill PJT 01. Adalah
mesin yang dimodifikasi untuk menjadi bor batang terinjeksi. Kemudian kita selanjutnya bahan yang dibutuhkan adalah tanah liat, ya. Tanah liat yang sudah, kalau bisa dibuat seperti kelereng, ya. Jadi nanti tinggal tutup, ya. Jadi kita tambahin dikit air supaya dia lihat benar. Kenapa harus dilakukan penutupan lubang? Ya, karena nanti takutnya kalau pada saat hujan tidak ditutup, air masuk ke lubang yang sudah dibor, atau pada saat dibor terkadang ada air di dalam, ditutup jadi muntah, sehingga kualitasnya nanti kurang. Nah, ini misalnya seperti ini kita siapkan, ya. Kalau bisa tanah liat. Atau pada saat aplikasi juga tinggal ambil, tutup, tapi harus ditutup. Transinjeksi akan berhasil apabila itu ditutup, takut hujan, karena tidak ada yang bisa memprediksi hujan. Nah, maka sebaiknya adalah lubangnya ditutup. Mungkin ini cara pencampuran bahan dan bahan tanah liat sebagai penutup lubang pengeboran. Kita lanjutkan melakukan pengeboran batang untuk aplikasi transinjeksi dengan menggunakan insektisida Antong 75 SP. Mari kita lanjutkan ke lapangan. Selanjutnya adalah melakukan pengeboran, ya, atau transinjeksi. Jadi kita akan cari batasnya itu mulai dari pangkal batang, ya. Pangkal batang minimal 50 cm dari pangkal batang minimal untuk titik pengeboran. Minimal 50 cm dari pangkal batang, dan di bor itu di antara pelepah, yaitu pada batang, ya. Apakah bisa sampai di atas? Bisa, tapi bagaimana nyamannya kita melakukan pengeboran. Posisi saya seperti ini, ya. Posisi berdiri juga harus kuda-kuda. Berdirinya kemiringan 45 derajat, kedalaman 15 sampai 20 cm. Sehingga racun yang nanti yang akan dimasukkan tidak tumpah. Baik, kita akan lakukan pengeboran. Minta bantu di bengkok. Baik, ini kan aplikasinya. Kemudian siap. Nah, ini posisinya sudah siap dibor. Ya, lubang yang sudah dibor. Nah, selanjutnya kita ukur coba kedalamannya ada berapa senti. Ya. Maaf, kita pegang. Iya, penggarisnya. Kedalamannya ada 20 cm. Ya. Kedalaman ada 20 cm. Ya. Baik. Selanjutnya akan dilakukan memasukkan bahan ke dalam, yaitu dosisnya tadi 15 mili. Oke. Okay. 15 mili. Oke, tidak ada tumpah ya. Dan selanjutnya kita coba ukur, ya, sampai berapa senti sih sebenarnya bahan itu masuk. Lebih kurang
15 mili. Lebih kurang 6 cm. 6 cm. Larutan yang tadi kita injeksikan ke dalam. Nah, selanjutnya adalah menutup lubang. Ini sangat perlu sekali kalau seandainya hujan, air tidak masuk ke lubang. Harus ditutup rapat. Ya, jangan sampai masuk ke dalam. Oke. Nah, itulah hasil ditutup. Nah, ini sudah selesai. Nanti akan dilakukan pengamatan. Nah, kita lanjutkan pada tanaman selanjutnya. Minta bantu diangkolkan. Pengendalian dengan tran injeksi. Mudah-mudahan bisa membantu. Salam sehat, petani sukses.
Kata-kata. Salam petani hebat. Asterindo, jaya. Kata-kata. Asterindo, jaya. Asterindo. Bisa. Kamera, rolling, action. Nggak apa-apa, Pak, bicara aja, Pak. Cut. Yang ngomong itu sutradara, bukan. Oke. Tangan. Oke.